Halo sahabat tani Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan jiwa raga kita selalu sehat agar kita bisa semangat bekerja di sawah dan ladang kita masing-masing. Kali ini kita akan membahas betapa pentingnya menanam. Kali ini kita akan coba belajar dari kisah sahabat Rasulullah. Mari kita simak setelah intro yang satu ini. Assalamualaikum sahabat Sugih Tani Cianten, dan sahabat Tani Indonesia. Kita akan belajar soal bercocok tanam yang dikisahkan di zaman Rasulullah. Kita akan bahas kata, menanam, satu kata tapi sangat mendalam maknanya. Coba simaklah kisah berikut ini. Dikisahkan dari sahabat yang bernama Abu Darda, usianya sudah sangat tua. Ia sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehari-hari ia menghabiskan waktunya untuk bertani dan bercocok tanam. Suatu hari lewat seseorang di depannya. Saat itu Darda sedang menanam pohon asam. Berkatalah orang itu, "Mengapa kamu menanam pohon ini? Kamu kan sudah lanjut usia, padahal pohon itu akan berbuah dalam rentang waktu yang amat lama." Apa jawab Abu Darda? "Saya hanya mengharap pahalanya, dan biarlah orang lain yang memakan buahnya." Bagi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Darda, pahala tentu saja tidak dipahami hanya sekadar menjalankan ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Mereka memahami bahwa semua kebaikan adalah berpahala. Karena itu, siapa yang menanam kebaikan, ia akan menunai pahala. Dalam kaitan dengan Abu Darda, menanam kebaikan itu berarti menanam tanaman asam atau tanaman apa saja. Dari tanaman bisa diambil buah dan daunnya. Dari tanaman manusia akan mendapatkan keteduhan. Dari tanaman akan tercipta hutan-hutan yang menghijau yang bisa berfungsi sebagai panada air hujan agar tidak terjadi banjir dan longsor. Darda hanyalah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan sang Rasul sendiri? Kata beliau, apabila seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan, maka itu sudah termasuk sedekah. Hadis Bukhari Muslim. Apabila seorang muslim menanam, maka apa yang dimakan darinya merupakan sedekah, dan yang dicuri darinya juga sedekah. Apabila dimakan oleh binatang buas juga sedekah, apabila dimakan oleh burung juga sedekah, ataupun diambil oleh seseorang juga dinamakan sedekah. Hadis Muslim. Menanam juga berarti memelihara. Kata sang Rasul lagi, barang siapa menanam pepohonan, dan menjaganya dengan sabar, serta merawatnya hingga berbuah, maka segala sesuatu yang menimpa terhadap buah-buahnya akan dianggap sedekah bagi Allah. Hadis Ahmad. Bukan hanya Abu Darda yang sangat terpengaruh pada arahan Rasulullah. Hampir semua sahabat juga demikian. Mereka bahkan juga memberi contoh dengan tangannya sendiri. Simaklah perbincangan Khalifah Umar bin Khattab dengan ayahnya di suatu hari. "Ayah, apa yang menghalangi kamu untuk menanami tanahmu?" kata Umar. "Saya orang tua yang bisa jadi akan mati esok," jawab ayahnya. "Aku yakin kamu akan tertipu dengan umurmu," ujar Umar kemudian. Mereka, ayah dan anak, lalu menanam sendiri di tanah yang kosong itu dengan tangannya. Bukan hanya di waktu lapang, di saat yang genting sekalipun, misalnya di waktu perang, para sahabat masih menaruh perhatian tentang pentingnya tanaman. Suatu hari, seperti ditulis dalam buku Islam Agama Ramah Lingkungan karya Dr. Yusuf Al-Qardawi, ribuan tentara kaum muslimin di bawah komando Panglima Perang Yazid bin Abi Sufyan telah siap berangkat menuju medan perang. Mereka dikirim Khalifah Abu Bakar ke Syam untuk menyebarkan agama Islam. Ketika menginspeksi barisan, di depan tentara Abu Bakar berpesan kepada sang panglima perang. "Wahai Yazid, ada 10 hal yang ingin aku pesankan kepadamu. Pertama, janganlah engkau membunuh bayi. Kedua, janganlah engkau membunuh perempuan. Ketiga, janganlah engkau membunuh orang yang lanjut usia. Keempat, janganlah engkau menebang pohon yang berbuah. Kelima, janganlah engkau menghancurkan bangunan. Keenam, janganlah engkau menyembelih kambing atau unta kecuali untuk dimakan. Ketujuh, janganlah engkau merobohkan pohon kurma. Kedelapan, janganlah engkau membakar pohon kurma. Kesembilan, janganlah engkau berkhianat. Dan terakhir, janganlah engkau takut." Jadi betapa pentingnya menanam itu. Apalagi di kampung kita Cianten ini ada program penanaman kayu dan buah-buahan dari Dinas Kehutanan. Gak perlu takut nanti hasil buahnya ada yang nyuri,
Ternyata seperti dicontohkan tadi, apa yang dimakan dari tanaman kita, oleh burung, binatang bahkan pencuri pun itu sudah masuk sedekah bagi kita. Mudah-mudahan bumi kita makin hijau dan tanah kita makin subur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia, salam hangat dari Poktan Sugih Tani Cianten Bogor.